Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Helena Arianti, mahasiswa dari STIKES Surya Global Yogyakarta. Jadi adik-adik, maksud dan tujuan kakak kemari itu adalah untuk menjelaskan apa sih penyakit corona tersebut. Nah, sebelumnya apakah adik-adik ada yang paham apa itu penyakit corona? Kurang nggak ada tahu? Ya, jadi corona itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang berasal dari Cina. Dan kemudian virus tersebut sangatlah kecil ya adik-adik, jadi virus tersebut itu tidak tampak oleh mata, jadi kita nggak bisa lihat oh ini virus corona, nggak bisa. Jadi virus corona itu sangatlah kecil dan tidak ditampak oleh mata. Kemudian adik-adik tahu tidak corona itu menyebar melalui apa? Apakah ada yang tahu? Ya, jadi corona tersebut menyebar melalui percikan air liur saat orang yang terkena corona tersebut batuk, bersin, ataupun saat menghembuskan nafas. Jadi ketika dia batuk, nah percikan air liurnya tersebut yang akan menularkan penyakit virus corona tersebut. Nah, apa sih tanda dan gejala jika adik-adik terkena virus corona? Apakah ada yang tahu? Ya, jadi tanda dan gejala atau tanda-tanda jika adik-adik terkena virus corona itu yang pertama ada demam atau panas. Jadi adik-adik akan merasakan panas apabila adik itu terkena virus corona. Panasnya itu yang akan sangat tinggi ya. Terus tanda yang kedua itu ada batuk kering. Jadi ketika adik terkena virus corona tersebut, adik akan merasakan batuk secara terus-menerus dan tidak berhenti, biasanya seperti itu. Yang ketiga itu ada lemas atau mudah merasa lelah. Jadi ketika adik hanya menyapu atau mencuci piring itu adik akan merasakan lelah yang sangat lelah, seperti adik itu habis berlari cepat kemudian berhenti. Nah, seperti itulah adik akan merasakan lelah padahal adik tidak ngapa-ngapain. Nah, yang selanjutnya ada nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan ini bisa saat adik sedang makan, menelan makanan ataupun minum, itu adik akan merasakan nyeri pada tenggorokan, nyeri yang sangat nyeri di bagian daerah sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada sesak nafas. Jadi apa sih sesak nafas itu? Adik ketika nafas itu nafasnya tidak bisa lega, jadi adik akan merasakan sesak pada dada. Nah, itulah yang dinamakan sesak nafas. Kemudian apa sih yang harus adik-adik lakukan nih untuk mencegah agar tidak terkena corona? Apa ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Jadi yang pertama itu ada tetap di rumah aja. Artinya adik-adik itu mengurangi aktivitas atau bermain di luar rumah. Jadi adik-adik harus banyak beraktivitas ataupun bermain di dalam rumah aja. Fungsinya untuk apa sih? Agar adik itu mengurangi bertemu dengan orang-orang yang kita tidak tahu apakah dia membawa virus corona tersebut atau tidak. Yang kedua itu ada selalu memakai masker ya. Jadi adik-adik ketika keluar dari rumah ataupun bertemu dengan orang asing, adik-adik harus wajib memakai masker. Fungsinya untuk apa sih memakai masker? Jadi fungsinya itu adalah melindungi wajah adik-adik semua, sebagian sini, melindungi wajah adik itu agar tidak terpapar oleh percikan air liur dari orang-orang yang terkena virus corona tersebut. Yang selanjutnya, jangan menyentuh benda-benda di tempat umum. Nah, kenapa kita tidak boleh menyentuh benda-benda di tempat umum? Karena bisa saja atau dikhawatirkan benda-benda yang di tempat umum itu sudah terpapar oleh virus corona. Jadi semisalkan kita memegang dinding, kita kan tidak tahu dinding tersebut sudah terpapar atau belum, kemudian kita akan memegang daerah-daerah mata. Nah, itu kan akan menularkan virus corona tersebut dari benda ke kita. Yang selanjutnya itu ada selalu jaga jarak. Jadi ketika adik-adik keluar rumah, sedang bermain dengan temannya ataupun pergi dengan keluarganya, usahakan menjaga jarak antara adik-adik dengan yang lainnya. Minimal 1 sampai dengan 2 meter. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menghindari lagi terpaparnya ketika orang lain bersin, kita terkena percikan air liurnya. Yang selanjutnya ada menjaga kebersihan diri. Nah, ketika adik-adik keluar dari bermain dengan temannya ataupun dari keluar dengan keluarganya, ketika sampai di rumah, adik-adik wajib mandi, yaitu untuk membersihkan diri. Baju yang adik kenakan dari luar tadi tidak boleh dipakai lagi di dalam rumah. Jadi baju tersebut langsung dicuci, kemudian adik-adik langsung mandi. Tidak boleh juga mandi itu hanya sabunnya seperti ini, tapi disabuni dari atas sampai dengan kaki sampai dengan bersih seperti itu, kemudian dibilas dengan air yang mengalir. Nah, yang selanjutnya itu adik-adik juga harus selalu ingat untuk selalu mencuci tangan.
mencuci tangan dengan sabun seperti ini ya, misalkan air sabun ini, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dibilas dengan air mengalir. Tujuannya untuk apa? Jadi agar tangan adik itu bersih dari virus. Misalkan adik tadi itu memegang benda-benda di luar rumah yang terpapar oleh virus corona. Jadi tangan adik-adik itu nanti ketika setelah mencuci tangan bersih. Nah, yang selanjutnya itu jangan lupa juga adik harus selalu membawa hand sanitizer. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika adik-adik dari luar ingin mencuci tangan kemudian tidak ada air mengalir ataupun tidak ada sabun, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer tersebut sebagai pengganti untuk mencuci tangan. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin sedikit tadi pemaparan tentang corona. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Kemudian jangan lupa ketika adik-adik merasakan tanda-tanda yang sudah kakak sebutkan tadi, silakan adik-adik langsung periksakan, langsung lapor kepada ibu ataupun ayah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi syaratnya satu, adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu panik. Karena ketika adik-adik panik dan takut, maka virus tersebut akan semakin berkembang. Tetapi ketika adik-adik merasakan sehat, tidak terjadi apa-apa, maka virus tersebut insya Allah bisa hilang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.